Hai semua, jumpa lagi di Terin Official Channel. Untuk kali ini kita akan bercerita tentang sebuah cerita pendek yang cukup menarik dan juga menyeramkan. Oke, stay tune terus di Terin Official Channel. Dan bagi kalian teman-teman yang belum subscribe, dimohon kesediaannya untuk subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan tanda jika ada video terbaru dari Terin Official. Oke, kita kali ini akan mulai bercerita. Ini adalah berjudul Rumah Sakit Bina Asih ya, Bina Asih. Jadi ceritanya adalah dua orang sahabat yang terlibat dalam suatu kejadian. Bagaimana kejadiannya? Tetap nikmati terus di Terin Official Channel. Nadia, aku kecelakaan di perbatasan kota. Bisakah kau kemari? Tanya Sisil melalui sambungan jarak jauh. Kecelakaan? Di mana? Kok bisa? Tapi kau tidak kenapa-kenapa kan? Apa yang parah? Cecar Nadia sahabat Sisil begitu dia mendengar berita itu. Tidak, hanya patah kaki saja, jawab Sisil sambil meringis. Mungkin Sisil di seberang sana menahan sakit. Terdengar dari nada suaranya yang tiba-tiba berubah, membuat Nadia khawatir setengah mati. Sherlock alamatnya, aku segera ke sana, kata Nadia cepat. Jangan ngebut, aku sudah dalam penanganan. Kau santai saja. Bawakan juga nasi rames dapat nona, aku ngidam, kata Sisil dengan tawarnya meskipun terdengar kesakitan. Iya bawel, tunggu aku, jangan pergi kemana-mana, kata Nadia. Dia bergegas meraih dompet dan kunci mobil lalu menuju garasi di mana mobilnya terparkir dengan manis. Tidak ada satu orang pun keluarganya yang tinggal, hanya seorang asisten rumah tangga yang akan pulang begitu pukul 3 tepat. Jadi Nadia tidak perlu izin ke siapapun juga. Kedua orang tuanya tinggal di luar negeri dengan satu orang adiknya. Karena Nadia tidak mau pindah dari kota tempatnya lahir, maka orang tuanya memilikannya rumah minimalis untuk Nadia. Rumah lama mereka dibiarkan kosong karena rumah itu terlalu besar untuk Nadia tempati sendiri. Kadangkala Sisil akan menginap di rumah Nadia hanya beberapa kali saja dalam 1 bulan. Meskipun mereka bersahabat akrab, Sisil tidak mau memanfaatkan keadaan Nadia. Itu yang menjadikan persahabatan mereka bertahan sampai sekian lama. Tidak ada yang bisa Sisil hubungi selain Nadia, sahabatnya. Sisil sendiri seorang yatim piatu tanpa sanak saudara ataupun kerabat dekat. Jadi memang Nadia sebagai satu-satunya orang terdekatnya, dan Nadia sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai hal itu. Mereka hampir bisa dikatakan sama meskipun dengan kondisi yang berbeda. Mereka sudah bersama sejak sekolah menengah atas. Sebenarnya orang tua Nadia selalu membujuk Sisil agar mau tinggal serumah dengan Nadia. Tetapi Sisil selalu menolak karena seperti alasannya di awal, Sisil tidak mau persahabatan mereka ternoda karena materi. Nadia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, lalu lintas di jalan raya yang ramai membuat Nadia tidak bisa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Diperlukan waktu sekitar 2 jam dengan kecepatan sedang untuk sampai di lokasi yang telah dikirimkan Sisil. Setelah membeli nasi rames pesanan Sisil, Nadia kembali melajukan mobilnya dengan perasaan khawatir. Meskipun nada suara Sisil tadi tenang, malah sedikit bercanda, tetap saja Nadia tidak tenang dan ingin segera sampai. Arus lalu lintas ketika menuju perbatasan sudah sedikit lengang. Nadia kembali memperkirakan waktu untuk bisa sampai ke tempat Sisil. Semoga sebelum maghrib aku bisa sampai di tempat Sisil, gumam Nadia pada dirinya sendiri. Dia masih mempercayai kepercayaan masyarakat untuk tidak berkeliaran di jalan pada waktu menjelang maghrib. Nadia berhenti sebentar di warung pinggir jalan untuk membeli 1 botol air mineral dingin. Dia lupa bahwa persediaannya di mobil sudah habis. Mau kemana mbak? Sapa ibu penjual minuman itu dengan ramah. Mau ke rumah sakit Bumi Asih bu, masih jauh ya bu, tanya Nadia sambil melihat jam tangannya. Masih jam 5 kurang 5/4. Menurut map masih kurang setengah jam lagi untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Tetapi terkadang map bisa menjerumuskan, jadi lebih baik bertanya kepada warga sekitar. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Walah mbak, masih jauh, 40 menitan. Mbaknya istirahatan di sini aja sambil menunggu azan maghrib. Nanti pasti lebih cepat sampainya kalau setelah azan, kata ibu penjual tersebut mengingatkan dengan ramah, berharap agar Nadia menuruti sarannya. Nadia mengereng pelan. Dengan kecepatannya, dia yakin bisa sampai di rumah sakit itu tepat waktu sesuai dengan petunjuk dari map. Lagi pula,
Sisil pasti khawatir sekarang. Atau dia diminta biaya pengobatan dan uangnya kurang. Teleponan dia tadi juga tidak diangkat oleh Sisil. "Hati-hati ya Mbak," teriak ibu itu mengiringi Nadia yang berlalu dari hadapannya. Nadia melajukan mobilnya dengan kecepatan lebih tinggi, akan menghabiskan waktu jika dia harus berhenti di tengah jalan nanti. Maka satu-satunya jalan adalah menambah kecepatan mobilnya. Lagi pula dia sudah terlatih. Pukul 5:30 tepat Nadia sampai di depan rumah sakit Bumi Asih. Masih kurang 15 menit lagi sebelum azan berkumandang. Tetapi kenapa suasana sudah sepi? Hanya nyala lampu di pelataran dan lobi rumah sakit yang menunjukkan bahwa rumah sakit itu masih beroperasi. Setelah memasukkan mobilnya ke dalam tempat parkir, Nadia berjalan tergesa menuju ruang informasi untuk menanyakan keberadaan Sisil. Tidak ada yang bisa ditemuinya di meja informasi. Tempat itu kosong, hanya terlihat lembaran buku kusam yang tertiup angin, menunjukkan warna bukunya yang sudah menguning dimakan usia. Nadia melihat sekelilingnya lagi, hanya ada satu perawat laki-laki di sudut ruangan. Perawat itu mendorong meja yang berisi peralatan pasien. Tanpa membuang waktu, Nadia berlari menghampiri perawat tersebut. "Mas, maaf, di mana korban kecelakaannya terjadi siang tadi? Apakah di UGD, Mas?" tanya Nadia tersengal-sengal. Sepertinya memerlukan tenaga lebih untuk melakukan semua itu. Tidak ada jawaban dari pria di depannya. Malah tatapan pria itu semakin dingin. Saking dinginnya, bulu kuduk Nadia meremang. Ditambah hembusan angin yang mengalir melalui jendela-jendela tinggi di sekelilingnya membuat Nadia semakin mengetatkan sweater yang dipakainya.